Di balik kabut strategi militer Rusia yang kian sulit ditebak, berdirilah sebuah monster baru yang diam-diam telah menorehkan namanya ke dalam babak gelap kompetisi senjata global. Rudal Oreshnik. Bagi sebagian analis, ini hanya rudal balistik jarak menengah. Tapi bagi mereka yang benar-benar memahami dinamika kekuatan, Oreshnik adalah lebih dari itu. Ia adalah lonceng peringatan, sekaligus proyeksi ambisi Rusia untuk menaklukkan medan tempur masa depan. Tanpa harus menembakkan peluru pun, cukup dengan kehadiran senyapnya yang menyebar di berbagai titik perbatasan. Oreshnik bukan sekadar kelanjutan dari rudal RS-26 Rubez yang dulu dibekukan karena tekanan internasional. Ia adalah versi yang lebih cepat, lebih lincah, dan lebih mematikan. Kemampuannya melesat hingga Mach 10 kali kecepatan suara, menjadikannya bukan sekadar ancaman teknis, tapi juga mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara manapun. Radar canggih milik NATO mungkin bisa mendeteksi jet siluman, tapi ketika Oreshnik dilepaskan, reaksi mereka terlambat. Satu rudal ini bisa menjangkau Berlin dari Kaliningrad dalam waktu kurang dari 5 menit. 5 menit sebelum kota besar terbakar. 5 menit sebelum peradaban terguncang. Namun yang lebih mencemaskan bukan sekadar kecepatannya. Oreshnik membawa teknologi Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV), yaitu beberapa hulu ledak mini yang bisa menghantam berbagai target dalam satu peluncuran. Setiap hulu ledak bisa dikendalikan untuk menyerang pangkalan udara, markas komando, bahkan instalasi nuklir. Dalam versi konvensional, ia bisa menebar submunisi ke batalion musuh. Dalam versi nuklir, ia bisa menghapus kota dari peta. Maka wajar jika dunia mulai bertanya, berapa banyak Oreshnik yang telah dibuat, dan berapa banyak yang sudah disebar tanpa terdeteksi. Yang menakutkan adalah penempatannya. Rusia tidak menyimpan Oreshnik di satu pangkalan permanen. Ia tersebar di Kaliningrad, di Crimea, di Belarus, bahkan dilaporkan pernah terlihat di dekat hutan-hutan di sekitar perbatasan Ukraina. Mobilitas tinggi dan peluncur darat memungkinkan rudal ini diluncurkan dari truk-truk khusus yang bisa berpura-pura sebagai kendaraan logistik. Artinya, tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk menyergap. Satu pergerakan di malam hari bisa berubah menjadi bencana saat fajar menyingsing. Oreshnik adalah bagian dari strategi shadow deployment, penempatan senjata yang tidak diumumkan secara resmi, tapi dibiarkan terdeteksi secara terbatas agar musuh tetap dalam ketakutan. Ini bukan hanya soal teknis militer, ini adalah permainan psikologis. NATO kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka tak tahu dari mana rudal ini bisa diluncurkan. Sistem pertahanan seperti Aegis atau Patriot bahkan tidak dirancang untuk melawan lintasan unik seperti yang dimiliki Oreshnik. Maka, ketika radar membaca anomali kecepatan tinggi, itu sudah terlalu terlambat. Apakah ini hanya gertakan? Ataukah ini sinyal bahwa Rusia benar-benar siap melepaskan neraka dari langit jika tekanan Barat terus meningkat? Dalam beberapa bulan terakhir, ada laporan serangan rudal di Dnipro, Ukraina, yang diduga menggunakan teknologi mirip Oreshnik. Ledakan itu begitu presisi, begitu cepat, hingga sistem peringatan dini Ukraina gagal memberi notifikasi ke publik. Jika benar, artinya Oreshnik telah digunakan. Bukan sebagai ancaman semata, tapi sebagai senjata nyata yang mengukir jejaknya dengan api. Pernyataan Putin bahwa rudal ini kini aktif digunakan bukan sekadar propaganda. Rusia bahkan telah membangun infrastruktur pendukungnya secara diam-diam, seperti fasilitas penyimpanan bergerak
dan sistem penentu target berbasis satelit. Rudal ini bisa dikendalikan dengan data dari drone pengintai, satelit militer, atau bahkan pengintaian sinyal elektronik dari wilayah netral. Dunia Barat kini menghadapi pertanyaan yang mereka sendiri takut jawab. Jika rudal ini benar-benar dilepaskan dalam skala besar, apakah ada pertahanan yang cukup cepat untuk menahannya? Oresnik juga mengubah taktik politik. Kini, Rusia tidak perlu lagi mengirim tank ke perbatasan atau menerbangkan pembom ke langit Eropa. Cukup dengan menyebar laporan intelijen tentang pergerakan peluncur Oresnik, dan pasar dunia pun terguncang. Harga gas naik, saham militer melonjak. Pusat-pusat intelijen NATO pun kebanjiran analisis tanpa kepastian. Ini adalah bentuk diplomasi baru, diplomasi melalui ketakutan. Lalu, bagaimana jika semua ini hanyalah fase awal? Bagaimana jika Oresnik hanya prototipe untuk generasi rudal hipersonik selanjutnya, yang lebih kecil, lebih murah, tapi lebih banyak? Apakah NATO siap menghadapi medan perang di mana reaksi harus dalam hitungan detik, bukan menit? Apakah dunia benar-benar mengerti bahwa senjata ini bisa memicu perang dunia hanya dengan satu peluncuran? Oresnik tidak bicara. Ia tidak mengaum seperti jet tempur, tidak mendesing seperti drone. Tapi ketika diluncurkan, langit akan terbuka, dan dunia mungkin tidak akan sama lagi. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.